Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eko Panbudi dengan nomor induk mahasiswa 0551045501 dengan prodi Agribisnis Penyuluhan Pertanian. Saya berasal dari UPBCC Waitenong Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan, berikan contohnya masing-masing. Baik, izin menjawab. Pengertian komunikasi secara umum adalah proses penyampaian informasi, pesan atau gagasan kepada individu ataupun ke pihak lain melalui media tertentu, sehingga pesan yang disampaikan menjadi umpan balik sehingga terjadinya komunikasi secara verbal ataupun non-verbal. Inti dari komunikasi tersebut adalah memberikan upaya kebersamaan ataupun memberikan pemahaman guna membangun interaksi antara komunikator dan penerima komunikasi. Contoh komunikasi secara umum yaitu percakapan sehari-hari, seperti percakapan dengan keluarga, percakapan dengan teman sebaya, ataupun percakapan dalam konteks presentasi di depan kelas. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan, yaitu proses yang sistematis dan terencana di mana seorang penyuluh ataupun sumber informasi memberikan informasi, inovasi, motivasi kepada individu ataupun ke masyarakat kelompok tani, sehingga kelompok tani tersebut mendapatkan ilmu ataupun cara-cara penggunaan teknologi, sehingga pesan-pesan tersebut berisikan pembangunan ataupun inovasi. Contoh komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah penyuluhan pertanian, di mana penyuluh memberikan materi berupa inovasi-inovasi yang ada supaya untuk bisa diterapkan di dunia lapangan pertanian. Soal nomor 2 yaitu manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan antara lain. Yang pertama yaitu penyebaran informasi yang cepat dan efisien. Artinya, materi penyuluh dapat disebarluaskan secara instan ke seluruh wilayah, sehingga petani mendapatkan informasi terbaru untuk penerapan penggunaan di dunia lapangan pertanian. Yang selanjutnya yaitu peningkatan kompetisi dan kinerja, yaitu membantu penyuluh mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga apa yang disampaikan kepada kelompok tani itu dapat diterima dengan baik dengan cara menyediakan berbagai pedoman seperti panduan penelitian ataupun memberikan materi pembudidayaan dari mekanisme perawatan, pemilihan dari awal hingga sampai akhir. Selanjutnya yaitu mempermudah penyusunan materi penyuluhan. Sistem ini berfungsi sebagai sumber pengetahuan, di mana penyuluh itu dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif untuk menjadikan penyuluhan itu terstruktur dan kelompok dalam ruangan tersebut menjadikan tingkat kemandiriannya lebih meningkat. Selanjutnya itu membangun jaringan kerja, memfasilitasi penyuluhan untuk terhubung dan bertukar informasi dengan penyuluhan lain, yang artinya penyuluh itu harus mempunyai koneksi yang lebih terhadap materi-materi yang sudah dimiliki. Fleksibilitas akses, materi tersedia secara terus-menerus,
dan dapat diakses kapan saja dan oleh siapa saja, seperti platform online ataupun website dengan menggunakan smartphone yang saat ini seluruh masyarakat pasti mempunyai hal tersebut. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, poin yang A, mengidentifikasi inovasi pertanian yang sering disampaikan meliputi yang pertama yaitu melalui teknik bioteknologi, yang artinya pengembangan tanaman yang lebih tahan lama terhadap hama. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, poin yang A, mengidentifikasi inovasi pertanian yang sering disampaikan meliputi yang pertama bioteknologi. Artinya bioteknologi ini adalah pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, ataupun kondisi ekstrim melalui rekayasa genetika ataupun metode lain. Artinya bioteknologi ini adalah tanaman melalui kegiatan teknologi sehingga tanaman tersebut bisa kokoh terhadap suatu penyakit, yang artinya tanaman tersebut melalui sistem pengobatan ataupun secara penyuntikan. Selanjutnya yaitu hidroponik, menanam tanaman tanpa lahan, yang artinya metode ini khusus sangat cocok seperti di perkotaan karena hanya mengandalkan halaman rumah ataupun teras rumah. Teknik ini bisa mendapatkan tanaman sejenis hidroponik, yaitu dengan cara menyusun paralon-paralon yang ada dengan menggunakan larutan nutrisi tertentu. Ini sangat cocok sekali khususnya di daerah perkotaan guna meningkatkan perekonomian rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu bioosaka, yaitu campuran bahan alami yang diolah untuk digunakan sebagai pestisida dan pupuk organik. Hal ini mampu mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis dan meningkatkan kesuburan tanah. Bioosaka ini ialah seperti pupuk kompos difermentasi untuk dijadikan olahan di lahan sayuran. Selanjutnya yaitu aplikasi mobile pertanian. Aplikasi ini menyediakan informasi pasar, bimbingan teknis, ataupun platform untuk memasarkan hasil panen, membantu petani meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerugian. Jadi dalam hal ini petani diwajibkan untuk lebih kreatif lagi. Apalagi saat ini smartphone itu pasti setiap petani, setiap kelompok tani per orang itu akan memiliki yang namanya smartphone. Di dalam smartphone tersebut banyak sekali yang namanya aplikasi-aplikasi ataupun ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan di saat penyuluhan ataupun belum kita dapatkan di secara teori dan praktik di lapangan. Di dalam smartphone tersebut banyak sekali ilmu-ilmu yang tersedia. Tergantung kekreatifan di diri masing-masing mampu atau tidak untuk menggali informasi ataupun inovasi ilmu yang ada di dalam tersebut. Soal nomor 4 poin yang B, tahapan adopsi inovasi terjadi pada beberapa sasaran, yaitu yang pertama tahap pengetahuan atau di kata lain knowledge, yaitu sasaran pertama mengetahui tentang inovasi yang memiliki pemahaman tentang dasar cara kerja. Tahapan pengetahuan itu adalah penyuluh harus mampu mengetahui ataupun memiliki skill, memiliki ilmu dasar sebelum kita melakukan penyuluhan. Yang selanjutnya adalah tahap persuasion, yaitu sasaran mulai membentuk sikap terhadap inovasi tersebut baik positif maupun negatif dengan mencari informasi lebih lanjut tentang keuntungan dan kerugian. Yang artinya di sini penyuluh harus memiliki pemikiran yang lebih maju dari terhadap kelompok tani. Yang artinya
penyuluh mampu memberikan informasi dan dorongan motivasi, baik apapun itu bentuk positif ataupun negatifnya, kita harus menerangkan per detail-detailnya. Selanjutnya yaitu tahap keputusan. Sasaran membuat keputusan akhir untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan evaluasi pada tahap sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tahap implementasi. Sasaran mulai menerapkan inovasi tersebut. Artinya, penyuluh sudah memberikan tata cara ataupun pengelolaan yang baik dalam sistem bertani. Selanjutnya, kita harus memberikan penerapan di lapangan secara langsung untuk menjadi pedoman kelompok tani untuk bisa melakukan kegiatan yang lebih baik dan meningkatkan perekonomian. Yang selanjutnya itu tahap konfirmasi. Sasaran akan mencari penguatan atas keputusan yang telah diambil dan mengevaluasi apakah akan terus menggunakan inovasi atau tidak. Yang artinya setelah dari proses penyuluhan hingga sampai ke proses praktik, setelah itu ada info feedback timbal balik terhadap kelompok tani, bahwasanya kelompok tani memberikan masukan tidak cocok atau tidak cocoknya. Nah, hal itu yang harus dijadikan oleh penyuluh untuk bahan evaluasi. Apabila cocok, mari ditingkatkan. Apabila tidak cocok, sebagai penyuluh harus berputar balik gimana caranya di daerah tersebut, kegiatan apa yang cocok, tanaman apa yang cocok untuk diperbudidayakan. Selanjutnya yaitu mengapa tahapan ini bisa terjadi, yaitu karena adanya proses mental. Adopsi inovasi adalah proses kejiwaan atau mental, sehingga sasaran memerlukan waktu untuk memproses informasi dan membuat keputusan secara bertahap. Yang artinya adopsi inovasi ini harus didorong dengan mental yang tinggi. Apabila tidak ada mental yang kuat, maka inovasi-inovasi yang ada tidak akan pernah berkembang. Yang selanjutnya itu mengurangi resiko. Tahapan ini membantu secara sasaran untuk mengurangi resiko kegagalan dengan mempelajari inovasi secara bertahap, mulai dari pengetahuan dasar hingga percobaan sebelum mengadopsi sepenuhnya. Yang artinya tahapan ini penyuluh memberikan ilmu dasar, ilmu praktek, semua ilmu diberikan supaya untuk mengurangi kegagalan. Apabila petani tanpa adanya penyuluhan, tanpa adanya ilmu tambahan secara lapangan, kelompok tani hanya mengandalkan teknologi-teknologi yang sudah ada, yang ibaratnya kata teknologi tersebut masih tergolong kuno. Sedangkan saat ini teknologi-teknologi sudah sangat maju. Oleh karena itu, inilah tujuannya penyuluh untuk memberikan inovasi dan motivasi terhadap pengembangan teknologi-teknologi pertanian. Adaptasi yang selanjutnya yaitu adaptasi perilaku. Proses ini melibatkan perubahan perilaku yang tidak instan. Sasaran perlu waktu untuk beradaptasi dan menginternalisasi inovasi tersebut dalam kehidupan. Yang artinya setelah semua dilakukan oleh penyuluh adaptasi perilaku tersebut, petani menerapkan metode yang sudah diarahkan oleh penyuluh, sehingga dari situ feedback akan terjadi. Baik atau tidaknya mekanisme tersebut akan menjadi pedoman buat penyuluh dan juga petani. Yang C, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut adalah, menurut Mardikanto, menyatakan bahwa kecepatan adopsi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain sifat inovasinya sendiri, selanjutnya sifat sasaran, selanjutnya cara pengambilan keputusan, saluran komunikasi yang digunakan, dan yang terakhir keadaan penyuluh. Jadi semua itu tersusun secara konteks dan konvensional sehingga terjadinya keberhasilan dalam inovasi yang
ada. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.